Halo adik-adik, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Saatnya kita dengar firman Tuhan. Udah siapkan Alkitabnya? Siapkan catatannya? Tapi yang penting siapkan telinganya, siapkan hatinya untuk dengar firman Tuhan. Kita belajar sama-sama ya. Hari ini kita akan belajar satu orang tokoh dalam Alkitab yang bernama Nabi Yeremia. Siapa namanya? Iya betul, Nabi Yeremia. Dia punya kitab sendiri loh, namanya kitab Yeremia. Buka ya sama-sama, coba cari ada di mana ya, perjanjian lama, perjanjian baru ya. Betul, perjanjian lah lama. Buka yuk, Yeremia 1. Kita mau baca banyak nih, Yeremia 1 sampai 9 ayat 1 sampai 19, tapi kakak bacanya sedikit-sedikit aja ya. Nanti adik-adik baca sendiri ya di rumah ya, terusin ya. Oke, Yeremia 1. Kita mulai dari ayat 4 aja ya kalau dia. Oh, ayat 1 deh, gak apa-apa. Inilah perkataan-perkataan Yeremia bin Hilkiah dari keturunan imam yang ada di Anatot di tanah Benyamin, di dalam zaman Yosia bin Amon Raja Yehuda, dalam tahun yang ke-13 dari pemerintahannya. Datanglah firman Tuhan kepada Yeremia. Kita lompat ke ayat 4. Judulnya adalah Yeremia dipanggil dan diutus. Ayat 4 katakan, firman Tuhan datang kepadaku. Kepada Yeremia maksudnya ya. Bunyinya, sebelum aku membentuk engkau, Yeremia, dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, kata Tuhan. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, ini Yeremia menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai bicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, jangan katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Jangan takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku, kata Yeremia. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Wah, kita coba selesai sampai ayat 9 dulu ya. Nah, ceritanya adalah seorang yang bernama Yeremia. Dia adalah keturunan imam. Kalau zaman dulu imam itu khusus ya adik-adik ya, imam yang dipilih oleh Tuhan untuk melayani Tuhan. Nah, Yeremia ini adalah seorang yang dipilih Tuhan pada masa mudanya. Nah, dari literatur yang kakak baca, itu umurnya kira-kira ya antara 17 sampai 20 tahun ya, masih muda ya. Masih muda, 17 sampai 20 tahun dia dipanggil Tuhan. Dia mau diutus ke bangsanya sendiri sih, ke bangsa Israel. Tapi bangsa Israel itu bangsa yang firman Tuhan katakan tegar tengkuk. Tegar tengkuk itu artinya keras kepala, bandel, suka melawan Tuhan. Kalau dibilangin gak denger-dengeran. Nah, itu bangsa Israel ya. Waktu itu gak mau denger-dengeran, dia suka melawan Tuhan. Nah, Tuhan mau supaya bangsa Israel bertobat. Dia pilihlah seorang yang bernama Yeremia untuk mengatakan firman Tuhan. Dia mengutus Nabi Yeremia untuk menyatakan firman Tuhan kepada bangsa Israel. Nah, bangsa Israel itu kan serem ya, karena galak-galak kan, dia suka melawan Tuhan, mereka galak-galak. Aduh, Yeremia bilang, Tuhan, jangan aku dong, aku kan masih muda, pilih yang lain aja deh. Mungkin waktu itu dia pikir, aku kan masih muda, masih banyak tuh yang senior. Tahu senior adik-adik maksudnya, yang lebih tua dari dia maksudnya.
Pemimpin-pemimpin Israel kan mungkin lebih hebat-hebat, lebih keren-keren, lebih pinter-pinter. Nah, Yeremia umurnya masih 17 tahun. Belum tahu apa-apa kali ya. Mungkin dia pikir ya, aku masih muda. Tuhan, jangan pilih aku, pilih mereka aja. Aku nggak berani. Nanti kalau aku ngomong, aku dimarahin. Hah, kamu so tahu? Nanti dibilang gitu. Ah, kamu anak kecil, tahu apa? Wah, mungkin Yeremia pernah juga digituin ya. Mungkin dia pikir gitu. Ah, kamu tahu apa? Tahu apa kamu tentang Tuhan? Tahu apa kamu? Wah, mungkin Yeremia jadi takut. Terus Yeremia bilang, Tuhan jangan aku, please, jangan aku, pilih yang lain aja. Firman Tuhan katakan di ayat berapa nih? Di ayat 6 bilang, maka aku menjawab. Yeremia menjawab, ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku ini tidak pandai bicara, sebab aku ini masih muda. Wah, gitu nggak ya? Nah, tapi firman Tuhan bilang lagi, Yeremia ayat 5 katakan, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Tuhan tahu, Tuhan kenal sama Yeremia. Karena Tuhan yang menciptakannya. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, sebelum kamu dilahirkan, intinya, aku telah menguduskan engkau, aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Terus ayat 6 juga katakan, ayat 7, tetapi Tuhan berfirman kepadaku, jangan katakan aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Yeremia, aduh Tuhan, tapi kalau aku ngomong sama bangsa Israel, nanti aku dihukum, nanti aku dibenci, nanti aku gak disukain, nanti aku dipenjara, nanti aku digebukin, mungkin aku akan disiksa. Aduh Tuhan, aku masih muda, aku masih pengen jadi orang muda yang keren, yang hebat, yang aku masih punya cita-cita. Tapi Tuhan bilang, pergi kepada bangsamu, nyatakan firmanku kepada mereka, supaya mereka bertobat. Karena bangsa Israel ini sudah berbuat salah, mereka sudah berdosa, dan akan menerima ancaman bahwa mereka akan dibuang ke negeri Babel, mereka akan dijajah. Wah, Tuhan tuh baik banget ya. Tuhan masih kasih kesempatan untuk bangsa Israel bertobat melalui Nabi Yeremia. Tapi Nabi Yeremianya takut. Gimana dong? Gimana ayo? Tapi Tuhan bilang, no, kamu tidak boleh takut karena aku menyertai engkau. Kalau kamu diancam, kalau kamu bilangnya apa ya? Dibilangnya ayat 8 katakan, janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Wow, ayat 19 katakan lebih hebat lagi, mereka akan memerangi engkau. Wah, Tuhan kasih tahu, melayani Tuhan itu nggak enak-enak aja ya. Menjadi hamba Tuhan itu nggak senang-senang aja, tapi akan penderitaan, penganiayaan akan dialami oleh Yeremia. Mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan engkau. Sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Wow, hebat ya Tuhan Yesus ya. Pertama, pelajaran apa yang kita dapat? Pertama, Tuhan bisa memilih siapa aja, termasuk Yeremia yang saat itu merasa, aku siapa, aku masih kecil, aku masih muda. Tapi kalau Tuhan sudah pilih, Tuhan pasti akan memperlengkapi. Tuhan sudah pilih Nabi Yeremia. Sama seperti adik-adik. Kalau adik-adik dengar firman Tuhan hari ini, bukan kebetulan. Tuhan mau pilih adik-adik juga untuk menyampaikan firman Tuhan. Aku kan masih kecil kak. Banyak loh di Alkitab orang-orang yang hebat ya, yang adik-adik baca, nabi-nabi yang besar itu dipilihnya waktu masih muda. Siapa aja nih kak? Ada Nabi Samuel. Dia dipilih dari kandungan ibunya, dia udah dipilih. Dia dari umur sekitar 2-3 tahun dia udah
tinggal di rumah Tuhan. Dia udah dipanggil Tuhan. Raja Yosia dari umur 8 tahun dia udah memerintah Israel. Siapa lagi yang hebat? Ada Daud, Raja Daud. Dari umur yang muda juga, mungkin sekitar belasan tahun, dia sudah dipilih Tuhan. Walaupun mulainya dari jadi gembala, tapi kemudian akan menjadi besar, menjadi Raja Israel. Banyak adik-adik yang dari muda sudah dipilih sama Tuhan. Karena Tuhan tuh pilih nggak sembarangan. Tuhan sudah menetapkan, Tuhan sudah punya rencana. Kalau adik-adik dengar firman Tuhan kali ini, Tuhan juga mau pilih adik-adik. Siap adik-adik? Jangan bilang, enggak mau kok, aku masih kecil. Tenang aja, adik-adik masih kecil, tapi Tuhan sudah pilih kamu. Siapkan diri untuk melayani Tuhan. Hal yang kedua mungkin bilang, Tuhan, aku nggak bisa. Nah, ini jawabannya. Ayat 9, katakan, lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Yeremia bilang, aku nggak tahu, aku nggak pandai bicara, aku nggak tahu mau ngomong apa. Aku nggak tahu mau ngomong apa sama bangsa Israel. Tapi Tuhan bilang, aku yang taruh firman Tuhan. Aku yang taruh perkataanku ke dalam mulutmu. Kamu ngomong aja. Yang firman Tuhan katakan kepada mereka. Perkataan Tuhan itu disampaikan kepada bangsa Israel. Keren ya. Kalau Tuhan suruh, Tuhan nggak suruh, udah pergi sembarangan. Enggak, tapi Tuhan memperlengkapi. Tuhan, aku disuruh ke sini, aku disuruh ketemu orang, aku mau ngomong apa ya Tuhan? Tuhan akan taruh perkataan Tuhan dalam mulut kita untuk sampaikan kepada orang itu. Karena Tuhan juga mengasihi orang itu. Nanti adik-adik, hal yang ketiga. Kalau melayani Tuhan nggak selalu enak-enakan. Melayani Tuhan nggak selalu disenangin orang, ya kan? Kadang-kadang orang masuk, saya tahu lu. Lu masih kecil, tahu apa, ya kan? Mungkin adik-adik pernah juga dikituin ya. Mungkin ada orang-orang dewasa yang bilang, kamu masih kecil atau apa-apa. Gak usah ngomong firman Tuhan. Tapi kalau Tuhan suruh mengatakan firman Tuhan, katakan saja. Mungkin dibenci, mungkin sama teman-teman kamu dibilang, kamu sok suci. Kamu gak asik, kamu gak temenan. Tenang aja, menjadi orang benar itu gak selalu menyenangkan. Tapi menjadi orang benar menyenangkan hati Tuhan. Oke? Adik-adik mungkin takut, mungkin disiksa. Yeremia ini dikenal sebagai nabi yang menangis. Karena dia meratapi setiap penderitaannya, dia meratapi betapa jahatnya bangsa Israel di hadapan Tuhan. Dia nangis, dia selalu berdoa, Tuhan ampuni bangsaku. Dia selalu meratap. Makanya dibilangnya dia nabi yang menangis atau nabi yang suka meratap, ya kan? Nah, karena dia sangat mengasihi bangsa Israel yang sulit untuk bertobat, tapi dia tetap semangat melayani Tuhan. Dan dia pun mengalami penganiayaan. Dia ditangkap, dia dipukul, dia dipenjara, dia disiksa sama bangsanya sendiri, ya kan? Tapi dia tetap semangat karena Tuhan katakan apa? Tuhan membela. Tadi adik-adik udah baca kan di ayat 19, mereka akan memerangi engkau, katanya Tuhan. Mereka akan memerangi kamu Yeremia, tapi tenang aja, aku akan melepaskan engkau. Karena aku menyertai engkau. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Amin. Adik-adik, banyak hal yang Tuhan kasih dalam kehidupan kita. Mungkin adik-adik bilang, aku masih kecil. Justru dari kecil adik-adik belajar kenal sama Tuhan, ya. Adik-adik kecil mulai mengenal Tuhan. Siapa sih Tuhan? Siapa sih Tuhan yang hebat itu, yang sudah menciptakan aku? Ya, adik-adik ke dunia ini bukan satu kebetulan loh, bukan satu bunyi lahir. Enggak, adik-adik lahir, Tuhan punya rencana dalam kehidupan adik-adik. Amin. Jadi tanya sama Tuhan, Tuhan, apa rencanamu untuk aku? Kalau Tuhan mau jadikan aku seperti apa, aku mau ikut apa maunya Tuhan. Mau adik-adik? Adik-adik jangan minder, aku masih kecil. Tidak, Tuhan bisa pakai siapa aja. Karena Tuhan punya otoritas, Tuhan yang sudah pilih kita, Tuhan yang punya kehendak atas kehidupan kita. Satu ayat kita baca sama-sama di
Mazmur. Wah, kalau adik-adik masih bilang, aku masih muda, aku masih kecil. Tapi tahu nggak, Tuhan bisa menjadikan anak-anak muda itu menjadi anak-anak yang hebat. Mazmur 127 ayat 4 dibilang, seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Wow, anak-anak pada masa muda itu punya kekuatan, otak yang encer, lebih gampang. Kalau kayak kakak ini udah agak tua ya, jadi kalau ngafalin aduh lama, belajar aduh lama. Tapi adik-adik masih baca, gampang. Oke, mantap, gampang menerimanya. Makanya adik-adik itu menjadi orang-orang yang hebat, dipersiapkan menjadi anak-anak yang hebat. Firman Tuhan katakan anak-anak muda itu menjadi seperti anak-anak panah di tangan pahlawan. Kalau anak panah di tangan orang biasa cuma jadi anak panah doang, tapi kalau di tangan pahlawan dia bisa menghancurkan musuh, ya kan? Bisa merebut kota, bisa menghancurkan negeri. Wow, jadi pahlawan yang hebat, menghancurkan setan-setan. Keren nggak? Keren. Adik-adik mau jadi keren? Jadilah keren di dalam Tuhan. Jadi anak-anak muda yang di dalam tangannya Tuhan. Mau adik-adik? Mau? Kalau mau menjadi ayat hafalan, menjadi ayat emas adik-adik, kita baca Yesaya 6 ayat 8. Ayat terakhir Yesaya 6 ayat 8 menjadi ayat hafalan adik-adik ya. Dibilang firman Tuhan katakan ayat 8, Yesaya 6 ayat 8. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapa yang akan aku utus dan siapa yang mau pergi untuk aku? Maka Yesaya katakan apa? Maka sahutku, ini aku Tuhan, utus aku. Wah, mau adik-adik? Keren ya, adik-adik mau? Kalau dia juga mau, kita mau sama-sama mau ya? Mau. Kalau Tuhan bilang siapa yang mau aku utus, siapa yang mau memberitakan firmanku kepada orang-orang yang Tuhan kasihi, ini aku Tuhan. Yang Tuhan cari hanya hati yang mau. Sisanya Tuhan akan memperlengkapi. Amin. Siapa angkat tangan? Siapa yang mau? Oke, keren. Oke, semua yang mau lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu saat ini. Apapun yang kami dengar Tuhan, kami mau melakukannya Bapa. Biarlah kiranya kami menjadi anak-anak mungkin masih kecil Tuhan, tapi kami mau seperti Yeremia, kami mau seperti Yesaya berkata, ini aku Tuhan, utus aku. Menyampaikan firman-Mu kepada setiap orang yang Tuhan suruh untuk kami sampaikan kebenaran-Mu. Karena kami percaya mungkin banyak hal yang tidak menyenangkan akan kami terima, tapi kami percaya kalau Tuhan sudah pilih kami, Tuhan akan memperlengkapi kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan kami siap Tuhan untuk Tuhan utus kemanapun Tuhan suruh. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Haleluya adik-adik, sampai ketemu lagi. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.